Pernahkah kamu bertemu seseorang dan tiba-tiba ada sesuatu yang dalam di dalam dirimu terasa terbangun? Itu bukan sekadar perasaan yang lewat, seolah-olah hatimu mengenali sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiranmu. Ada ketenangan aneh yang bercampur dengan gelombang kebingungan yang tiba-tiba. Kamu tidak tahu apa namanya. Kamu tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu. Tapi ia menarikmu, lembut, dalam. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini orang yang memang ditakdirkan untukku? Kamu berdoa, kamu meminta tanda-tanda dari Allah. Kamu mencari jawaban dalam hatimu, dalam mimpimu, dalam kehidupan sehari-harimu. Namun, alih-alih menemukan kejelasan, yang kamu temukan hanyalah keheningan, atau bahkan kebingungan yang lebih besar. Pikiranmu menjadi keruh. Hatimu mulai mempertanyakan apa yang sebelumnya terasa begitu kuat, dan tiba-tiba kamu tidak yakin lagi. Kamu mungkin berpikir ada yang salah. Kamu mungkin percaya bahwa kamu sedang dihukum, atau bahwa Allah menjauh darimu. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang penting. Ini bukan hukuman. Ini bukan penolakan. Kebingungan ini mungkin adalah bentuk kebijaksanaan ilahi. Ya, Allah dengan ilmunya yang tak terbatas terkadang mengizinkan kebingungan, bahkan saat kamu merasa telah bertemu dengan belahan jiwamu. Mengapa? Karena Dia sedang mengajarkanmu sesuatu tentang hatimu, tentang kepercayaanmu, dan tentang waktu yang belum kamu pahami. Dalam perjalanan hari ini, kita akan menyusuri badai yang tenang dalam hati seseorang yang telah bertemu jiwa yang tak bisa ia lupakan, namun juga tak sepenuhnya ia pahami. Kita akan menyadari bahwa kebingungan ini bukanlah jalan buntu, melainkan jembatan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah sinyal bahwa Allah dekat, bahkan saat jalan terasa tak jelas. Jadi tetaplah bersamaku. Mari kita menelusuri lebih dalam dari sekadar perasaan dan memasuki kebijaksanaan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah tentang bagaimana Allah membimbingmu melalui emosi yang tampak membingungkan. Mari kita mulai, bukan dengan kepastian tetapi dengan ketundukan, karena jiwa bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan Allah tahu apa yang sulit diungkapkan oleh hati. Sebelum kamu lahir, sebelum matamu terbuka untuk dunia ini, jiwamu sudah ada. Ia tidak mengambang dalam kehampaan. Ia adalah bagian dari sebuah pertemuan suci, sebuah alam di mana jiwa-jiwa berdiri di hadapan Sang Pencipta. Tempat di mana setiap jiwa menjawab pertanyaan Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan setiap jiwa menjawab, benar, kami bersaksi. Momen yang dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf bukanlah momen kecil. Itulah awal dari kisah spiritual kita. Di alam yang tersembunyi itu, jiwa-jiwa tidak sendiri. Mereka saling mengenali, terhubung, dan sadar satu sama lain. Bayangkan sekarang, dua jiwa yang dahulu berdiri berdekatan dalam pertemuan itu, kini bertemu kembali di dunia ini. Mereka bertemu bukan karena kebetulan, bukan karena takdir biasa, tetapi karena rencana Allah. Dan saat mereka bertemu, sesuatu yang aneh terjadi. Itu tidak keras, tidak jelas, tapi terasa. Ada getaran dalam hati, perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kamu bahkan mungkin tidak mengerti mengapa kamu tertarik pada orang ini. Mengapa hatimu merasakan sesuatu sebelum pikiranmu sempat menyusul. Itu bukan obsesi. Bukan pula ketertarikan duniawi. Itu adalah bisikan jiwa. Aku mengenal jiwa ini. Namun, inilah yang membuatnya semakin misterius. Pengakuan jiwa ini tidak selalu lembut. Kadang mengguncangmu. Kadang membuatmu terdiam. Kadang terasa lebih seperti ketakutan daripada kenyamanan. Karena jiwa mengingat apa yang telah dilupakan oleh pikiran. Dan kebangkitan mendadak ini memunculkan kebingungan. Kamu merasa terhubung, tapi tidak yakin. Kamu merasa tertarik, tapi ragu. Kamu ingin melangkah maju, tapi ada sesuatu dalam dirimu berkata, tunggu dulu,
Mengapa ini terjadi? Karena keterhubungan itu lebih dalam dari apa yang bisa kamu lihat atau pahami saat itu juga. Bukan di permukaan, bukan sementara. Ini adalah sesuatu yang telah ditulis jauh sebelum hidupmu dimulai. Dan keterhubungan seperti itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Ia harus dihadapi dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kepercayaan pada Allah. Jadi, ketika kamu bertemu seseorang dan jiwamu bereaksi, tapi pikiranmu terasa keruh, pahamilah, ini bukan kesalahan, ini bukan tanda untuk lari. Ini adalah pengingat bahwa mungkin sesuatu yang suci sedang terjadi. Namun hanya Allah yang tahu kisahnya secara penuh. Dan dalam momen kebingungan itu, Dia mengundangmu untuk kembali padanya. Untuk membiarkan jiwa memimpin, tapi hanya dengan cahayanya sebagai petunjuk. Ujian kejelasan emosional Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya." Al-Baihaqi. Pernikahan dalam Islam bukan perkara kecil, bukan hanya tentang dua orang tinggal di bawah satu atap, tetapi tentang dua jiwa yang berbagi perjalanan yang memengaruhi dunia dan akhirat mereka. Tentang membangun sesuatu yang mencerminkan keindahan iman, kekuatan kesabaran, dan kemurnian niat. Karena pentingnya pernikahan, Allah tidak membiarkanmu masuk ke dalamnya tanpa persiapan. Dan salah satu tanda awal bahwa kamu sedang melangkah ke sesuatu yang besar adalah kebingungan. Mengapa Allah membiarkanmu merasa ragu, terutama saat koneksinya terasa nyata? Karena Dia sedang menguji. Di mana hatimu meletakkan kepercayaannya? Lihatlah, emosi itu kuat. Ia cepat naik, bisa membuatmu merasa yakin dalam satu saat, lalu tersesat di saat berikutnya. Namun emosi bukanlah pondasi yang stabil. Emosi hanyalah petunjuk, bukan tujuan akhir. Maka, Allah izinkan badai batin ini terjadi untuk mengajarkanmu. Jangan percaya pada perasaannya. Percayalah pada Dia yang memberimu perasaan itu. Dia membimbingmu untuk berhenti sejenak, untuk mundur, untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku sudah berdoa tentang hal ini? Apakah aku sudah meminta petunjuk Allah? Apakah aku sudah bicara dengan orang-orang bijak? Kebingungan muncul ketika kita mencoba menjalani hidup hanya dengan hati, tanpa arah. Dan itulah sebabnya Islam memberikan kita salat istikharah, bukan untuk menghapus emosi, tetapi untuk menyeimbangkan antara hati dan jiwa. Bukan untuk menghapus koneksi, tapi untuk memberi kejelasan apakah itu benar-benar dari Allah. Kupu-kupu di perutmu bukanlah bukti. Kedamaian yang datang setelah doa yang tulus, itulah yang kamu tunggu. Allah mengizinkan kebingungan ini agar kamu tidak melangkah dalam keadaan buta, agar kamu tidak keliru mengira keinginan sebagai takdir. Dia memperlambat langkahmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membentuk keputusanmu dengan penuh kehati-hatian. Karena ketika sesuatu membawa beban setengah dari agamamu, itu tidak boleh hanya dipimpin oleh emosi. Ia harus dipandu oleh petunjuk. Jadi jika kamu merasa bingung saat ini, itu mungkin bukan berarti orang tersebut salah. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengajarkanmu untuk melihat dengan jiwamu, bukan hanya dengan perasaanmu. Waktu variabel tak terlihat dari cinta ilahi. Terkadang kamu bertemu seseorang dan semuanya tampak sejalan. Mereka beriman kepada Allah. Mereka salat. Mereka berbicara dengan lembut. Tujuan hidup mereka selaras dengan milikmu. Visi hidup mereka terasa seperti cerminan dari visimu sendiri. Namun hatimu tidak tenang. Pikiranmu terus berputar. Ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya, tapi kamu tidak tahu apa itu. Saat inilah kita harus ingat, seseorang bisa saja benar, tapi waktunya bisa salah. Kalian mungkin berada di jalan yang sama, tapi tidak berjalan dalam kecepatan yang sama. Kalian mungkin menginginkan hal yang sama, tapi salah satu dari kalian belum siap untuk memikul tanggung jawab itu.
Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Dia tahu apa yang menunggumu di tikungan jalan. Jadi ketika Dia membiarkanmu merasa bingung, itu bukan untuk menghentikanmu selamanya, tapi untuk membuatmu berhenti sejenak agar kamu bisa tumbuh. Kamu mungkin sudah kuat secara spiritual, tapi masih berjuang dalam hal kesabaran. Kamu mungkin sudah siap untuk mencintai, tapi belum mampu memimpin sebuah rumah tangga. Atau mungkin orang lain itu baik, tulus, dan gigih. Tapi hubungan mereka dengan Allah masih perlu diperkuat. Dan karena rahmat-Nya, Allah tidak menyatukan dua orang hanya demi kenyamanan emosional. Dia menyatukan mereka ketika mereka siap menjaga iman satu sama lain, bukan hanya perasaan satu sama lain. Maka Dia meletakkan penundaan. Dia memberi ruang. Dia menciptakan jeda dalam proses itu. Dan dalam jeda tersebut ada hikmah. Kamu bertumbuh, mereka pun bertumbuh. Dan ketika waktunya tepat, Dia menyelaraskan jalan itu dengan sempurna. Ketika dua orang memang ditakdirkan untuk bersama, Allah tidak butuh jalan pintas atau terburu-buru. Dia menulis pertemuan itu dengan cara yang membuat kedua hati siap, bukan hanya untuk bertemu, tapi untuk berjalan bersama tanpa saling menyakiti. Inilah mengapa kamu harus percaya pada waktu ilahi. Karena cinta dalam Islam bukan hanya soal keterhubungan, tapi soal kematangan spiritual untuk menjaga keterhubungan itu dengan kehormatan. Jadi, jika kamu bingung, jika segala sesuatunya terasa tidak sinkron, ketahuilah bahwa bisa jadi bukan orangnya yang salah. Bisa jadi Allah masih mempersiapkan momen yang tepat. Perlindungan dari kepastian palsu. Tidak semua yang terasa benar-benar baik. Dan tidak semua perasaan yang kuat datang dari Allah. Terkadang, apa yang terasa tenang adalah ujian. Dan apa yang terasa intens belum tentu tulus. Kamu mungkin bertemu seseorang dan merasa nyaman. Mereka mungkin mengatakan hal-hal yang tepat. Mereka mungkin menunjukkan kebaikan dan perhatian. Tapi apakah itu berarti mereka ditakdirkan untukmu? Tidak selalu. Jika Allah memberimu kejelasan penuh sejak awal, kamu mungkin akan terburu-buru hanya karena penampilan luar. Kamu bisa saja mengira cocok, tanpa melihat gambaran yang lebih dalam. Lalu, apa yang dilakukan Allah? Karena kasih sayangnya, Dia membiarkan kebingungan. Itu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungimu dari kepastian yang keliru. Karena kepastian yang dibangun atas dasar emosi, bukan kebenaran, bisa menimbulkan penyesalan. Dan Allah tidak menginginkan itu untukmu. Dia membiarkan kabut menyelimuti hatimu, karena sebuah alasan, agar cacat bisa terlihat, kelemahan bisa terungkap, dan niat bisa diuji. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan disengat dua kali dari lubang yang sama. Artinya, kita harus belajar, tumbuh, dan melihat melampaui kesan pertama. Pesona bisa memudar, kata-kata bisa dilatih, tapi karakter, fondasi sejati, tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Jadi saat kamu merasa bingung, jangan abaikan itu. Itu mungkin cara Allah memperlambatmu, agar kamu tidak mengikatkan dirimu pada ilusi. Lihatlah melampaui senyuman. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Perhatikan hubungan mereka dengan Al-Quran, salat mereka, kesabaran mereka. Disitulah kebenaran berada. Kebingungan yang kamu rasakan sekarang bisa jadi adalah perisai, penghalang ilahi, antara kamu dan sesuatu yang tampak baik tapi tidak baik untuk jiwamu. Ini bukan hukuman, ini bukan penolakan, ini adalah perlindungan. Ini adalah Allah yang memegang hatimu dengan aman di tangannya, menunggu saat ketika kenyataan mengungkapkan apa yang tidak bisa dilihat oleh perasaan. Penyucian sebelum penyatuan. Terkadang jiwamu mengenali seseorang yang seakan cocok dengannya. Tapi hidupmu, kebiasaanmu, kondisimu secara spiritual belum siap untuk penyatuan itu. Kamu mungkin bertemu seseorang yang terasa cocok di hati. Ada kedamaian dalam kehadirannya.
ada ketulusan dalam ucapannya. Tapi meski dengan semua itu, kamu merasa ada yang menahan. Kamu merasa ragu. Kamu merasa bingung. Dan kebingungan itu bisa jadi bukan tentang orang tersebut sama sekali. Bisa jadi itu adalah cermin yang Allah hadirkan, menunjukkan bahwa kamu masih memiliki pekerjaan rumah dalam dirimu sendiri. Mungkin salatmu mulai terburu-buru. Mungkin hatimu terlalu sibuk dengan dunia. Mungkin kamu memiliki keinginan, keterikatan, atau kebiasaan yang diam-diam menjauhkanmu dari Allah. Lalu apa yang dilakukan Allah? Dia memberi jeda. Dia menyelimuti hatimu dengan kabut. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai sinyal. Sinyal bahwa inilah saatnya kembali kepadanya. Untuk membersihkan apa yang telah terabaikan. Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak pantas ada di babak hidupmu selanjutnya. Karena cinta yang diberkahi membutuhkan fondasi yang bersih, penyatuan yang suci membutuhkan hati yang telah disucikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, sebelum kamu mendapatkan kejelasan tentang jodohmu, sebelum kamu melangkah ke sesuatu sebesar pernikahan, Allah mengajakmu untuk melihat ke dalam diri, untuk memeriksa niatmu, untuk memperbarui hubunganmu dengannya, untuk memohon ampunan, untuk menyucikan hatimu. Karena ketika jiwamu bersih, ketika imanmu kokoh, ketika matamu tidak tertutup oleh kebisingan dunia, kamu akan melihat dengan jelas, dan kebingungan itu akan mulai memudar. Momen ketidakpastian ini bukanlah kesalahan. Ini adalah pintu, sebuah kesempatan untuk menjadi seseorang yang siap memikul tanggung jawab dari cinta yang suci. Jadi jangan terburu-buru untuk menghilangkan kebingungan itu. Jawablah panggilan untuk menyucikan diri. Dan biarkan Allah mempersiapkanmu sebelum Dia memberkahimu. Kepasrahan sebelum pemahaman. Dalam Islam, cinta tidak dibangun hanya atas dasar perasaan. Ia dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah, ketulusan, dan kesabaran. Kamu mungkin sangat mencintai seseorang. Kamu mungkin yakin bahwa hubungan itu nyata. Kamu mungkin berharap orang itu adalah jodohmu. Tapi meski begitu, kamu mungkin masih merasa tersesat. Kamu mungkin masih merasa ragu. Dan pada saat itu, kamu harus mengubah pertanyaannya. Alih-alih bertanya, apakah ini orang yang tepat? Bertanyalah, apa yang Allah kehendaki untukku saat ini? Perubahan fokus ini adalah awal dari petunjuk yang sejati. Ini mengalihkanmu dari mengejar jawaban menuju pencarian hikmah dari Allah. Karena perjalanan cinta dalam Islam tidak dipimpin oleh hati semata. Ia dipimpin oleh kepasrahan kepada kehendak Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah, ayat 216. Mungkin kamu sangat menginginkan sesuatu, tetapi Allah melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia tahu apa yang ada di depan. Dia tahu apa yang akan membawa kedamaian pada hatimu, dan apa yang akan membawa kesakitan. Maka, ketika kebingungan masuk ke dalam hatimu, itu bukan untuk menyakitimu. Itu adalah undangan untuk berhenti, bernapas, dan berserah diri. Itu adalah jeda, ruang yang diciptakan Allah agar kamu bisa menyingkirkan keinginanmu dan meminta petunjuknya. Karena hanya ketika hatimu melepaskan kendali, hanya ketika kamu berhenti memaksakan hasil, hanya ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku percaya padamu," disitulah kejelasan mulai masuk. Mungkin kamu belum langsung mengerti semuanya. Mungkin kamu masih memiliki pertanyaan, tetapi hatimu akan merasa lebih tenang. Jalanmu perlahan akan mulai terbuka. Ketika cintamu diletakkan di tangan Allah, Dia menulis kisah yang lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Bahkan, bagian yang membingungkan pun perlahan akan menjadi masuk akal. Maka jangan terburu-buru untuk memahami, tetapi bersegeralah untuk berserah. Karena
Dia yang memahami segalanya tidak akan membiarkan hatimu tersesat ketika sungguh-sungguh mencarinya. Tanda-tanda petunjuk sejati dan kebingungan, bahkan dalam saat-saat kebingungan yang dalam, bahkan ketika hatimu gelisah, bahkan ketika pikiranmu dipenuhi pertanyaan, Allah tidak meninggalkanmu dalam kegelapan. Ketika emosimu tak tenang, ketika kamu merasa sulit menemukan kedamaian terhadap seseorang, Allah mengirimkan tanda-tanda kecil untuk membimbingmu dengan lembut menuju kebenaran. Terkadang kamu akan menemukan ayat dalam Al-Quran yang terasa seperti ditujukan khusus untukmu. Bukan sekali atau dua kali, tapi berulang kali hingga hatimu berhenti sejenak. Ayat itu masuk ke dadamu dengan tenang dan meninggalkan rasa sadar. Kadang kamu menghadiri majelis, menonton video, atau mendengar percakapan, dan tanpa ada yang mengetahui ceritamu, hal yang tepat yang kamu butuhkan diucapkan. Seolah-olah Allah sedang berbicara kepadamu melalui orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang kamu alami. Itu bukan kebetulan. Itu bukan suatu ketidaksengajaan. Itu adalah rahmat ilahi. Dan terkadang, di tengah sujud, saat pikiranmu masih berat, Allah memberimu sesuatu yang lebih baik dari kata-kata. Dia memberimu ketenangan. Bahkan jika kamu belum mendapat jawaban, bahkan jika situasinya belum berubah, kamu bangkit dari sajadah dengan perasaan sedikit lebih yakin. Ketenangan di tengah ketidakpastian itu juga adalah sebuah tanda. Tanda bahwa Dia dekat. Tanda bahwa Dia membimbingmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mintalah fatwa dari hatimu." Petunjuk tidak selalu datang dalam bentuk pernyataan keras. Ia tidak selalu berupa tanda besar yang jelas. Terkadang, itu hanyalah perasaan lembut yang terus kembali, pikiran yang tidak mau pergi, perlahan mendorongmu ke satu arah, tarikan lembut dari dalam. Itu adalah Allah yang mengajarkan hatimu untuk mendengar. Tetapi kamu tidak boleh mengejar petunjuk dengan keputusasaan. Kamu tidak boleh memohon tanda-tanda, lalu menjadi tidak sabar ketika tanda itu tidak langsung muncul. Sebaliknya, berhentilah, diamlah, perhatikan dengan seksama, karena Allah sering membimbing melalui keheningan. Dia menjawab dengan tanda-tanda halus. Dia memberi arah ketika hati terbuka, bukan ketika ia menuntut. Kamu tidak akan selalu langsung mendapat jawaban, tapi kamu akan merasakan adanya gerakan. Bukan selalu dalam keadaanmu, tapi di dalam jiwamu. Begitulah cara Allah berbicara pada hati yang bingung. Tidak selalu melalui jawaban, tapi melalui perjalanan petunjuk yang tenang. Kejelasan datang setelah kepasrahan. Kebingungan bukanlah akhir dari ceritamu. Itu adalah awal dari kesadaranmu akan Allah. Itu adalah saat di mana hatimu belajar berhenti, bergantung pada emosi semata, dan mulai bergantung pada hikmah dari Sang Pencipta. Ketika kamu melepaskan keinginan untuk mengontrol apa yang terjadi selanjutnya, ketika kamu berhenti memaksa perasaanmu untuk sampai pada kesimpulan, ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu," disitulah kabut mulai menghilang. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan melihat semuanya dengan jelas. Kamu akan menyadari bahwa ada alasan di balik penundaan itu. Alasan kenapa kamu ditahan. Alasan kenapa hatimu kebingungan. Karena apa yang terasa seperti ketidakpastian, sebenarnya adalah Allah yang sedang mengatur sesuatu yang lebih baik untukmu. Apa yang terasa seperti pintu tertutup, sebenarnya adalah pengalihan ke arah sesuatu yang belum bisa kamu bayangkan. Di tangan Allah, kebingungan menjadi alat pengajaran. Penundaan menjadi perlindungan. Bahkan patah hati menjadi panggung untuk pertumbuhan diri. Terkadang kamu harus melalui kebingungan untuk mencapai kejelasan yang murni, abadi, dan penuh cahaya. Maka jangan takut pada kebingungan, tapi takutlah jika kamu lupa bahwa Allah sedang membimbingmu melaluinya. Jodohmu bukanlah untuk menjauhkanmu dari Allah. Jodoh bukanlah seseorang yang datang untuk menggantikan apa yang hilang,
Mereka tidak hadir untuk memperbaiki dirimu, menyempurnakanmu, atau menjadi segalanya bagimu. Dalam Islam, jodoh adalah seseorang yang berjalan bersamamu, bukan untuk menjauhkanmu dari Allah, tapi untuk membantumu mendekat padanya. Ketika Allah membiarkan kebingungan muncul di awal suatu hubungan, seringkali itu karena Dia sedang menjaga sesuatu yang berharga. Dia memastikan bahwa hatimu tidak memberikan tempat kepada orang lain yang seharusnya hanya untuknya. Dia sedang melindungi perannya dalam hidupmu. Terkadang kita berpikir bahwa cinta adalah tujuan, tapi cinta hanyalah alat, jembatan suci yang seharusnya selalu membawamu kembali kepada Dia yang menciptakan cinta itu sendiri. Jadi ketika kamu merasa bingung tentang seseorang, gunakan kebingungan itu sebagai alasan untuk kembali ke Al-Quran. Gunakan ketidakpastian itu untuk berdoa lebih tulus. Gunakan perjuangan emosional itu sebagai cara untuk memurnikan niatmu. Biarlah cintamu kuat, tapi biarkan tawakalmu lebih kuat. Jangan pernah biarkan cinta yang kamu rasakan untuk manusia melebihi cinta yang kamu rasakan untuk Allah. Karena jika kamu menempatkan siapapun di atas Sang Pencipta, hatimu akan selalu merasa tidak tenang. Cinta sejati dalam Islam adalah sebuah perjalanan, bukan menjauh dari Allah, tetapi menuju kepadanya bersama-sama. Dan ingatlah, perasaan yang membingungkan bukanlah selalu sebuah masalah. Mereka adalah tanda-tanda, dan tanda-tanda itu dimaksudkan untuk membimbingmu. Jadi, jika hatimu ragu, jika emosimu terasa berat, kembalilah kepada nama-nama Allah. Panggillah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Panggillah Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Panggillah Dia yang tidak pernah membingungkan, tidak pernah menyesatkan, dan tidak pernah melupakanmu. Karena bahkan ketika kamu tidak memahami isi hatimu sendiri, Allah memahaminya dengan sempurna. Biarkan setiap perasaan yang membingungkan menjadi pintu, sebuah pintu yang membawamu kembali kepada Dia yang tidak pernah membuatmu ragu. Dia yang selalu memberimu yang lebih baik ketika kamu percaya kepadanya. Dialah Allah.